Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an dzikruhu. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua yang hadir, para sesepuh, para hujjah serta masyarakat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bersama akhirul mahbub Muhammad Shalihin wa ta'ala fi kulli hayat. Semoga beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur dalam keberkahan, serta nikmat kesempatan waktu bisa hadir bersama-sama sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, memang saat ini sudah mulai musim hujan. Jadi kalau pada asar udah siap-siap nih. Jadi saya di rumah itu ada madrasah pada asar itu disingkat sekarang. Jadi udah pada ngaji, udah gelap pulang, sebab takut yang jemputnya ya pada kasihan. Kayak kemarin perasaan ujuk-ujuk terus hujan. Ya artinya yang nggak hormatkan karena perjalanan pada hujan. Memang itulah ayat Allah. Ya kalau Allah mau nurunin hujan itu gampang, nggak harus gelap, terang langsung hujan bisa bagi Allah. Ya kan. Kadang hujan di sini Pak di Narogong terang. Ya ayat Allah tuh begitu. Jadi makanya jamaah rahimakumullah, di saat turunnya hujan itu saatul ijabah, saat mustajabnya kalau kita doa, maka sunnah kata Rasulullah kalau turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini membawa manfaat. Amin ya rabbal. Lalu doa sama Allah, silakan. Doa biar barokah umurnya, kesehatannya, rezekinya, lingkungannya, anak keturunannya. Ya, maka berdoalah di saat turun hujan, itu diantaranya adalah saat-saat yang terkabul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmatnya. Nikmat yang tidak akan hilang. Bagaimana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki atau nikmat kepadaku, nikmat yang tidak engkau ambil kembali. Sebab ya rahimakumullah, ada kalanya rezeki nikmat yang lagi ya dinikmatin, lagi senang-senangnya ini jadi orang yang cukup kaya raya, serba lebih semua. Ternyata Allah ambil seketika, habis harta bendanya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, minta sama Allah. Ya. Doa
bagaimana supaya dijaga oleh Allah. Allahumma fad imanana wa islamana wa ihsanana, ya, wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Jadi apapun yang kau kasih ya Allah, semoga kau jaga. Umur dijaga sama Allah, biar umurnya ini manfaat sampai kita meninggal dunia. Umur yang barokah, umur yang enteng dibawa dalam ketaatan kepada Allah. Karena memang ini semua kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan kita berharap di dalam kehidupan dunia ini kita benar-benar dicintai Allah. Semua orang punya harapan, punya cita-cita, keinginan supaya disenangi sama Allah, dicintai sama Allah. Bagaimana kiatnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dicintai sama Allah? Satu, terus kita menjaga keimanan kita kepada Allah. Imannya terus dipupuk. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku untuk bisa mengamalkan agamamu. Wa ala ta'ati, supaya engkau pun memberikan kemampuan bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang ada dalam ridhonya Allah adalah orang yang memelihara iman. Dengan cara kita banyak berzikir kepada Allah, membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedang memperbaharui keimanan kita, mengecas keimanan kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman, cas iman. Terus jaga iman kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir banyak. Kalimat thayyibah ini bermacam-macam. Subhanallah kalimat thayyibah, alhamdulillah kalimat thayyibah. Allahu akbar kalimat thayyibah. La haula wala quwata illa billah kalimat thayyibah, masyaallah, astagfirullah, itu kalimat thayyibah. Tapi seutama-utama kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya pantas kalimat la ilaha illallah ini apabila ditimbang dengan dunia beserta isinya tidak akan mengalahkan daripada kehebatan kalimat la ilaha. Bahkan orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mampu ketika di akhir hayatnya, ketika ruh akan berpisah dengan jasadnya, karena hatinya terus dawam banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah. Maka meninggal pun Allah mampukan bisa melafadzkan kalimat Allah. Maka ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dawamkan, biasakan kita bersolawat kepada beliau, agar dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad kita selalu dicintai Allah, dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang dibawa atau dicontohkan oleh Nabi, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan Al-Qur'an. Jadi hidup kita ini jamaah rahimakumullah, hidup yang sesuai dengan apa yang ada dalam petunjuk Al-Qur'an. Maka selama kita hidupnya dibingkai dengan nilai-nilai Quran,
nilai-nilai hadis Rasulullah SAW, amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad, maka Allah muliakan kita sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Allah muliakan kita sebagaimana Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahimakumullah, inilah keistimewaan orang yang selalu taqarrub kepada Allah. Orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, cinta yang dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan. Bagaimana kita enggak mulia hadirin? Masya Allah. Saat masuk waktu sholat, azan dikumandangkan, kita dalam kondisi suci lahir batin. Datang ke rumah Allah, itu orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang-orang yang dia sudah masuk perintah dari Allah untuk ibadah, tapi dia asik dalam maksiat kepada Allah. Dia adalah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keistimewaan orang yang selalu hatinya terpaut dengan Allah. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir bil lisan, bil qalbi, bil af'al, ucapannya, hatinya, perbuatannya selaras mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga minta kita pun kepada Allah supaya dijaga. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ya Allah, supaya aku diberikan kesehatan zahiran aw batinan, jasadnya, telinganya, matanya, biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini nggak punya kemampuan apa-apa, Pak. Kalau nggak dikasih maunah sama Allah, nggak dikasih pertolongan sama Allah, kita ini gampang berbuat dosa. Karena kemaksiatan ini luar biasa, bisa melalui penglihatan, pendengaran. Kadang-kala jemaah rahimakumullah, kita asik ketemu dengan sahabat, nggak taunya masya Allah apa yang dibicarakan adalah aib. Pendengaran kita, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mendengarkan gosip, orang ngomong aibnya orang, ini sama aja pendengar setia ini dosa sama orang yang sama dengan ngomongin itu. Dosa telinga kita, mata juga jemaah rahimakumullah melihat aurat. Sekarang jemaah rahimakumullah, mohon maaf media nih kalau kita nggak bisa nyaring sumber kemaksiatan. Tidak terasa setan terus mengarahkan kita, nyetir kita biar kita hobi, biar kita senang melihat maksiat. Lambat laun imannya semakin terkikis, lemah, sehingga tidak ada semangat dalam kebaikan. Orang kalau terus ngejor, Pak, terus ngumbar nih maksiat, ini hati kita ini bakal gersang. Maka jemaah rahimakumullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ingat kepada Allah dengan cara tadi, bisa berzikir, bisa dengan sholat, banyakin sholat. Sholat sunat taubatnya, hajatnya, mutlaknya. Dulu jemaah rahimakumullah, pernah saya sampaikan bahwa yang namanya orang sholat itu rehatul badan. Orang istirahat itu diantaranya melakukan amaliyah sholat itu sama dengan orang yang sedang mengistirahatkan fisik kita dari kegiatan-kegiatan yang menyibukkan dalam duniawiyah kita. Ternyata ada dalam sholat kita rohatul badan, sedang istirahat, tapi istirahat yang benar-benar mempola ya daripada rohaniah kita ini dalam kebaikan. Ini amalia para sahabat hadirin. Dulu ada sahabat ketika di musim perang, maka sahabat ini disuruh sama Rasulullah, apakah ada kalian yang menunggu supaya kami ini, kata Rasulullah, bisa tidur nyenyak? Maka kata sahabat,
Saya ya Rasul, izinkan untuk berjaga, untuk memantau bagaimana musuh-musuh orang yang akan menyerang kita semua akan bisa terlihat, dan sehingga mereka pun tidak menyerang kita. Rasul istirahat sendiri. Saking lelahnya beliau perang, tapi masih dikejar, Pak. Beliau istirahat, menjaga Rasulullah dan para sahabat. Maka jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, tidak cukup sendiri. Apakah ada kalian yang mau menemani sahabat ini? Sahabat karena nurut sama Rasulullah, siap ya Rasulullah, saya menemani sahabatku ini, biar nanti kalau sahabatku sedang berjaga, aku pun istirahat lalu gantian. Kalau sahabatku lelah habis berjaga ingin istirahat, aku siap untuk menggantikan sahabatku ini. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata istirahatnya sahabat itu bukan langsung tidur duduk nyantai-nyantai. Beliau ambil air wudu, beliau sholat sambil jaga, melihat apakah ada musuh di depannya. Para sahabat melakukan sholat mutlak, hadirin. Sholat. Maka sambil menjaga ini Rasulullah dan para sahabat tadi menikmati sholat 2 rakaat. Usolli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah istirahatnya sahabat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dalam tafsir dikatakan itu ternyata sahabat ini sedang membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai. Lalu jamaah rahimakumullah, ini musuhnya dari depan, dia memanah sahabat yang sedang sholat. Lalu mengenai daripada punggungnya jamaah rahimakumullah. Apakah berhenti sahabat tadi? Tidak, melanjutkan sholatnya. Biar itu panah menancap pada tubuhnya, tidak mengurangi rasa kekhusyuannya, menikmati ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu riwayat itu panah menancap 2, Pak, di tubuh sahabat tadi. Sampai sahabat tadi menyelesaikan sholatnya, lalu membangunkan sahabat tadi yang sedang istirahat, gantiin aku untuk berjaga. Dilihatnya sahabat tadi, subhanallah, tertancapnya 2 panah tadi. Lalu Rasul pun bangun, lalu diambil 2 panah itu. Itulah girohnya, semangatnya para sahabat, dan siap mempertaruhkan nyawanya demi cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istirahatnya sahabat itu ya salat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka perbanyaklah amal-amal ibadah, terutama salat, karena sangat begitu banyak manfaat. Pada pertemuan yang lalu jamaah rahimakumullah, ternyata orang yang tarikus shalah, meninggalkan salat itu, dia adalah orang yang akan diantaranya mendapatkan siksa di alam barzah. Ada ular yang namanya Sujaul Aqra. Ular ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di alam kubur, yang setelah munkar dan nakir akan menyoal. Karena memang yang namanya alam kubur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam suatu keterangan kitab bahwa wa ana baitul afa, aku ini adalah tempat yang ada binatang di sana. Kata kubur. Fahmidut tirya, maka cari penawar. Cari itu benteng supaya ular atau apapun itu binatang tidak mendekati tubuh kita di alam barzah. Maka apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tamengnya, bentengnya, biqauli bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim inilah maka orang tadi insyaallah di alam barzah tidak akan disentuh oleh makhluk atau binatang apapun yang akan mencelakakan dirinya. Maka jemaah rahimakumullah, bismillah itu luar biasa, Pak. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang namanya bismillah itu permulaan di setiap surah, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad, kau susun ini, ya, Al-Quran diawali dengan bismillah. Walaupun memang dalam suatu riwayat itu yang menyusun Al-Quran adalah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ada juru yang dipercaya oleh Rasulullah, maka ketika turun surah ini jangan lupa tulis Bismillahirrahmanirrahim di awal. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, maka di dalam surah Al-Quran itu semuanya tertulis ada 114 surah. Hanya satu yang tidak memakai bismillah, yaitu surah At-Taubah. Apa alasannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah tidak mencantumkan yang namanya bismillah dalam surah At-Taubah karena memang ada alasan. Yang pertama, kenapa tidak dicantumkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang bismillah dalam surah At-Taubah, kata sahabat Ali, itu di situ menceritakan tentang adanya orang munafik di kota Madinah. Jadi memang Pak, mohon maaf, bicara orang munafik ini sampai hari kiamat bakal ada di tengah-tengah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, bismillah itu mengandung makna pengasih dan sayangnya Allah. Maka bagaimana alasan sahabat Ali? Allah akan menyayangi hambanya, sementara dalam At-Taubah itu menceritakan ada orang munafik. Tidak mungkin Allah mencurahkan sayangnya kepada hambanya tadi. Jadi jemaah rahimakumullah, itu kata sahabat Ali. Ada lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan kenapa dalam surah At-Taubah tidak dicantumkan dengan bismillah, karena di situ ada bercerita tentang peperangan. Jadi memang jemaah rahimakumullah, orang kafir di Mekah itu membatalkan janji dengan Rasulullah SAW untuk damai. Ternyata jemaah rahimakumullah, saat itu haji nggak boleh sama orang Mekah. Itulah tentang ya surah At-Taubah. Makanya At-Taubah juga disebut surah Al-Barah. Melepas hubungan dengan orang-orang munafik tadi, orang-orang kafir tadi yang khianat dengan janjinya. Dia tidak mau akan ada damai, ternyata inginnya bermusuhan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau menjelaskan itulah bagaimana dalam surah At-Taubah tidak dicantumkan dengan nama bismillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap awal itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Hanya surah At-Taubah yang tidak ada. Tapi ternyata jamaah rahimakumullah, Allah pun tetap menyempurnakan bismillah menjadi 114 surah. Itu bismillah jamaah rahimakumullah ada pada kalimat yang diucapkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu sesungguhnya surat ini mun Sulaiman dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, kalimatnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Pak dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Makanya walaupun 113 atau bahnya nggak ada, tapi ada dicantumkan bismillah itu dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka genap menjadi 114. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan di dalam surah An-Naml ya 30-31. Itu menceritakan tentang bismillah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi keistimewaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membaca bismillah itu akan dilindungi sama Allah, tidak mudah digoda sama syaitan. Jadi Bapak kalau pengen jauh daripada godaan syaitan Pak,
biasain mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dawamkan bismillah. Kalau ulama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat bismillah itu menjadi amaliyah rutin untuk zikir. Kalimat bismillah itu. Jadi didawamkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dia akan senantiasa dimurahkan rezekinya sama Allah. Dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, hadirin banyakin bismillah. Kalau saya baca dalam kitab itu ada 100 kali, ada 114, ada yang ngamalin 1000, Pak. Dan tahadus binikmat saya mohon maaf sudah mengamalkan minimal sehari semalam 1000. Jadi keutamanya memang luar biasa. Dalam kitab Kasyifatus Sajah itu sarah daripada kitab Safinatun Najah. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, barang siapa yang membaca surah Fatihah membaca bismillah sebelum tidur 21 kali. Jadi Bapak kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa keistimewaannya? Yang pertama, diselamatkan dari gangguan syaitan. Nanti kalau bangun malam gampang bangunnya. Ya, sebab jemaah rahimakumullah, ada kalanya orang bangun malam susah banget. Jangankan bangun malam, kadang-kala sholat isya aja mohon maaf berat banget. Emang keterangannya begitu. Sholat yang paling berat 2, sholat isya sama subuh. Kecuali orang yang benar-benar dipilih sama Allah, itu gampang, insya Allah. Nah kita ini udah ngerasain, alhamdulillah, gampang, sholat isyanya gampang, nggak berat kan? Itu orang yang termasuk dipilih sama Allah. Sholat subuhnya gampang. Lalu jemaah rahimakumullah, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Kasyifatus Sajah, Imam Nawawi beliau menjelaskan, maka insya Allah rumah kita dijaga, tidak akan terjadi curi oleh maling. Itu diantaranya manfaatnya. Kita harus yakin, Pak, harus bisa itu ngamalin ya amalan orang-orang soleh, karena beliau sudah mengamalkan dan melalui istikharah tentunya. Jadi akan rumah kita ini dilindungi oleh Allah, tidak akan ada yang namanya tadi orang yang akan menggolimi kita. Lalu yang selanjutnya akan jauh dari mati mendadak. Ini juga hadirin, ada doa dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini doanya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin Bapak pernah dengar namanya doa Rihil Ahmar, doa angin merah, yang namanya mati mendadak. Ini doanya jemaah rahimakumullah, Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa da'il aswad wa da'il akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang menganjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca doa ini minimal seumur sekali aja minimal tuh, insya Allah tidak akan terjadi mati dalam kondisi mendadak. Apalagi ditambah amalan ini, mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insya Allah. Lalu selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, bahkan setiap satu huruf Bismillah itu kan ada 19 huruf. 19 huruf itu setiap hurufnya adalah kebaikan, ampunan, ya, derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat, barang siapa yang melakukan sesuatu tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqtab, akan terputus berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keterangan Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali, kalau ada suami istri berhubungan tidak diawali dengan menyebut nama Allah,
maka jemaah rahimakumullah, setan ikut nanam saham di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Iya. Makanya minimal bismillahirrahmanirrahim, apalagi ditambah dengan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jadi memang Islam ini penuh dengan doa, hadirin. Harus banyakin doa, karena doa silahul mukminin, senjatanya orang beriman. Para nabi, para rasul Allah